Di video pertama gue bakal share terkait framework 100 juta per bulan gue, yang mana framework ini gue namakan dari pengangguran hingga jadi pebisnis atau entrepreneur gitu. Buat dapetin framework ini, itu gue habisin uang sampai puluhan juta gitu. Cuman di video kali ini gue bakal share terkait ilmu gue ini, dan gue harap kalian yang nonton video ini itu bisa hidupnya berubah at least jauh lebih baik. Dan framework ini itu gue bikin ada step by stepnya guys, yang mana di video ini gue gak bakal bahas terkait teknis, tapi gue bakal bahas terkait dengan plan-plan makro atau plan-plan besarnya aja gitu. Jadi tinggal kalian ikutin aja step by step yang udah gue bikin. Dan kalau kalian misalkan pengen tahu lebih lanjut, ya kalian tinggal bisa belajar ilmunya. Kalian bisa belajar dari AI, search Google, atau nonton video YouTube bebas. Jadi langsung aja kita bahas. Oke guys, gue bakal kasih tahu tentang background gue dulu. Dan kalian nonton video ini pun mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi sebelumnya gue tuh kuliah di UI guys, di Fakultas Hukum. Gue masuk 2019 dan gue itu lulus tahun 2023 gitu. Terus setelah gue lulus, itu gue fokus untuk bikin bisnis gue. Dan gue memilih industri digital untuk memulai bisnis gue gitu. Awalnya tuh gue mulai ngonten, terus gue bikin bisnis media, dan sekarang gue juga lagi running agency marketing gitu. Dan selama 2-3 tahun terakhir gue bisnis, itu gue bersyukur kalau gue diberikan rezeki lebih, gue bisa konsisten omset 100 juta per bulan dari bisnis gue, dan bahkan untuk revenue tahunannya itu sampai 1 miliar lebih gitu. So gue harap buat kalian yang sebelumnya posisinya sama kayak gue, mahasiswa ataupun mungkin gak punya pekerjaan, semoga bisa dapat insight baru dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang akan gue share di video ini gitu. Karena balik lagi, gue juga masih perintis, gue juga masih berproses, dan gue sekarang sedang mendokumentasikan proses bisnis gue, dan semoga banyak orang terbantu dari video-video dokumentasi ini gitu. Oke? Step pertama atau level pertama itu adalah pengangguran. Kalian tuh harus tahu gitu, kenapa sih kalian tuh jadi pengangguran? Nah, berdasarkan pengalaman gue, kalian pengangguran ada dua alasannya guys. Yang pertama itu kalian tuh nggak punya skill, dan yang kedua kalian tuh nggak bisa jual skill kalian. Nah, di sini gue nggak bakal jelasin terkait jual skill. Di sini gue bakal jelasin buat kalian yang memang punya keterbatasan dari segi waktu, biaya, dan lain-lain. Jadi menurut gue solusi yang paling realistis buat kalian lakukan adalah kalian cari skill yang barrier to entry-nya tuh rendah gitu. Skill yang barrier to entry rendah tuh ada banyak, tapi menurut gua yang paling worth it buat dilakuin adalah jadi video editor. Kenapa? Balik lagi, karena ini skill yang bisa dimonetize dengan modal yang minim. Tesisnya adalah sekarang kita tahu mungkin 10 tahun terakhir itu adalah boom kreator ekonomi ya. Dan di kreator ekonomi juga berdasarkan data yang gue riset dari BPS tahun 2024, itu ada 1,61 triliun rupiah uang yang berputar di ekonomi kreatif. Dan di tahun 2025 itu 27,4 juta tenaga kerja terserap di industri ekonomi kreatif gitu. So menurut gua ini adalah salah satu industri di mana likuiditas uangnya itu sangat banyak. Jadi bisa kalian manfaatkan gitu. Apakah terlambat? Memang jujur udah banyak banget kompetitornya, tetapi menurut gua gak ada kata terlambat. Kenapa? Karena balik lagi, sekarang itu orang berlomba-lomba untuk mencari attention, dan kalian ada di industri di mana attention tersebut berada gitu. Jadi ini sangat tepat menurut gua ya. Modalnya pun menurut gua itu minim. Kenapa? Karena kalian tuh cuma tinggal butuh otak, terus HP atau laptop, internet, dan juga waktu luang. Kalian nonton video ini, gue pasti yakin 99% punya modalnya. Jadi tinggal kalian eksekusi aja. Nah, cara monetize-nya gimana? Cara monetize-nya itu sebenarnya simple guys. Yang pertama, kalian bisa jadi editor brand atau creator, which is sekarang brand pasti bikin konten buat marketingnya, ataupun creator yang bikin konten kayak gue ini, contohnya gitu ya. Terus kalian bisa jadi video editor mereka. Terus gimana biar bisa di-hire mereka gitu? Ya pertama, paling gampang ya kalian approach aja secara online gitu. Coba kalian approach, kalian kasih tahu skill kalian. Pastinya kalau value-nya cocok, orang pasti bakal hire kalian. Atau yang kedua lebih gampang, kalian cari aja di website freelance, cari di bagian video editor, terus kalian tinggal apply di sana. Oke? Gampang kan? Nah, tapi guys, ada peluang baru lagi dengan skill video editor yang mana bisa mendapatkan uang juga gitu. Yaitu kalian jadi clipper. Nah, simpelnya clipper itu video editor, cuman mereka itu akan mengedit video long form seperti ini di YouTube, terus mereka akan potong-potong videonya, lalu mereka akan upload ke short form platform. Contohnya seperti di TikTok, di Reels, ataupun di YouTube Short. Terus gimana nih cara biar cuan dari clipper gitu? Atau gimana cara dapat uang dari clipper? Ya kalian pertama, kalian itu join komunitas clipper. Udah banyak banget komunitas, bahkan di luar negeri ataupun di Indonesia, kalian bisa tinggal join. Terus di komunitas itu biasanya merangkap jadi agency clipper juga. Mereka bekerja sama dengan brand dan creator, lalu mereka akan membuat campaign, dan kalian bisa dapetin uang dari campaign yang diadakan oleh mereka gitu. Jadi simple kan buat dapetin uang di zaman sekarang gitu. Nah, kebetulan gue itu tuh punya komunitas dan juga agency yang namanya Rumah Clipper gitu. Rumah Clipper ini itu membantu brand dan creator untuk connect dengan para clipper. Dan buat para clipper, di Rumah Clipper kita akan adakan komunitas. Jadi kalian tuh bisa bertemu dengan para clipper-clipper lainnya, dan juga bisa bertemu gue langsung juga di sini gitu. Selain komunitas, kita juga kasih edukasi gratis ke kalian para clipper. Kita kasih tahu gimana cara ngedit dari nol. Kita kasih tahu juga gimana cara bikin video viral atau yang FYP. Terus kita juga kasih skill-skill lainnya. Contohnya kayak kita kasih tahu ilmu negosiasi dengan para klien. Jadi misalkan let's say di sini ada clipper di approach oleh brand dan creator untuk bekerja sama. Jadi kalian tahu gimana cara deal
deal dengan klien tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalkan let's say kalian gak mau capek-capek cari klien, kalian juga bisa ikut campaign-campaign di Rumah Clipper. Karena di Rumah Clipper ini udah banyak juga brand dan creator yang kerjasama dengan Rumah Clipper untuk bikin campaign buat para Clipper. Jadi kalian gak perlu repot-repot cari klien lagi gitu. Nah, kalau misalkan kalian yang nonton video ini itu business owner ataupun marketing brand, itu kalian juga bisa kerjasama dengan para Clipper. Di Rumah Clipper kita ada beberapa Clipper, kita ada rookie Clipper ataupun Clipper pemula yang ada di Rumah Clipper. Itu saat video ini dibuat itu jumlahnya ada sekitar 5.500 orang. Tapi kita juga punya elite Clipper, yang mana elite Clipper ini adalah Clipper internal Rumah Clipper yang udah pernah payout jutaan rupiah dan udah pernah menghasilkan video jutaan views juga gitu. Jadi simpelnya adalah ini Clipper yang jago dan sudah kita filter untuk membuat video yang viral atau FYP. Nah, jadi kalau misalkan kalian butuh jasa Clipper, kalian bisa konsultasi dengan gua, tinggal hubungi aja sosial medianya, Instagram kami @rumahclipper. Kalian tinggal DM aja, lalu nanti admin kami yang akan menghubungkan kalian dengan tim Rumah Clipper gitu. Oke? So, jangan lupa follow Instagram Rumah Clipper dan join Discord Rumah Clipper. Linknya ada di deskripsi video ini guys. Oke? Kalau kalian udah nonton video ini sampai detik ini, berarti kalian udah melewati fase pertama atau step pertama, yaitu menjadi seorang video editor atau Clipper. Dan kalian pun udah unlock skill yaitu video editing gitu. Sebenarnya di step ini kalian udah bisa ngasilin uang guys. Cuman kalau kalian pengen hasilin uang yang jauh lebih besar, kalian bisa lanjut ke step berikutnya yang bakal gue bahas setelah ini gitu. Oke? Step kedua, itu kalian jadi content creator. Sebenarnya content creator tuh simple guys. Kalian tuh tinggal bikin konten, terus ya udah, itu kalian udah bisa disebut sebagai content creator. Cuman untuk jadi content creator yang menghasilkan uang banyak, itu memang ada caranya. Dan akan gue bahas. Pertama, ini gue ilmunya dapat dari Russell Brunson. Itu ada di bukunya namanya Expert Secret. Itu kalian tuh harus konten di niche-niche yang profitable. Jadi jangan sembarangan konten. Nah, niche profitable tuh apa aja? Yang pertama, itu ada niche wealth atau yang membahas tentang kekayaan. Misalkan kalian bahas investasi atau misalkan kalian bahas make money online atau bahas trading. Pokoknya ini adalah konten-konten yang berhubungan dengan uang atau mencari uang gitu. Yang mana fokusnya kalau audiens nonton konten kalian, audiens ini atau viewers ini akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan konten yang akan membantu keuangan mereka gitu. Nah, yang kedua itu adalah health atau kesehatan. Nah, kesehatan ini sebenarnya ada banyak lagi. Misalkan kalian bahas terkait olahraga gitu, tips olahraga atau misalkan tips nge-gym atau misalkan kalian diet, udah pernah obesitas terus berhasil menurunkan berat badan, nah itu juga bisa. Atau misalkan kalian nonton video ini tuh dokter atau tenaga medis, nah yang mana kalian bisa bikin konten terkait dengan ilmu yang kalian sudah ahli di bidang kalian. Nah selanjutnya itu adalah relationship. Nah relationship ini kenapa profitable? Karena simpelnya adalah kita yang nonton itu manusia, dan manusia itu makhluk sosial, pastinya harus berinteraksi secara sosial. Contoh-contoh kontennya misalkan let's say kalian bahas tentang parenting, atau misalkan kalian bahas terkait dengan public speaking itu, ilmu komunikasi, atau misalkan kalian bahas tentang dating, tips untuk dapat pacar. Yang mana kalau kalian nonton video ini dan kalian bikin konten terkait relationship, itu kalian lanjutin aja karena niche ini adalah niche yang profitable gitu. Terus cara jadi content creator strateginya gimana? Strateginya sebenarnya simple guys. Kalian bisa ngonten muncul muka kalian atau kita sebut sebagai konten personal branding. Kenapa harus personal branding? Karena sekarang itu kalau bikin konten, itu kalau kalian perhatiin itu pasti banyak banget orang-orang yang udah ahli atau orang-orang yang udah punya skill, terus mereka share terkait skillnya. Jadi menurut gue memang sekarang itu adalah eranya expert creator gitu. Contohnya, misalkan kalian personal trainer gitu ya, kalian udah ngerti gimana cara gym yang benar gitu. Ya udah kalian kontenin aja skill kalian dan kalian share ilmu-ilmu gym kalian gitu. Atau misalkan kalian digital marketer, ngerti tentang Meta Ads atau misalkan Google Ads, ya udah kalian tinggal kontenin aja. Kalian bikin konten di TikTok atau kalian bikin konten di Instagram, Reels ataupun Carousel, dan kalian bangun audiens kalian di akun kalian tersebut gitu. Atau bahkan kalian nonton video ini, kalau kalian digital marketer, harusnya kalian bisa jauh lebih paham dibanding gue mungkin ya. Nah, tapi bang, misalkan gue nggak punya skill, terus gimana? Nah, solusinya buat kalian yang memang nggak punya skill, itu kalian bisa dokumentasiin aja perjalanan kalian. Contoh misalkan kalian itu kurus, pengen bulking, pengen nge-gym gitu. Ya udah dokumentasiin aja day by day kalian gimana cara kalian bulking. Ataupun misalkan kalian pengen belajar skill digital marketing tadi, pengen belajar skill Meta Ads. Ya udah kalian dokumentasiin aja day by day dari let's say kalian pemula sampai kalian bisa handle iklan ratusan atau bahkan miliaran rupiah gitu. Sesimpel itu guys. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di sini kalian pemalu, introvert, kalian nggak mau muncul muka, itu kalian juga bisa tetap konten. Caranya gimana? Caranya adalah kalian bikin faceless media atau homeless media. Homeless media itu contohnya gimana guys? Homeless media itu adalah contohnya media-media yang memang membahas niche-niche atau konten-konten tertentu. Contohnya misalkan kalian bikin media bahas kripto atau bahas saham, atau misalkan kalian bahas olahraga, itu juga bisa gitu. Strateginya gimana? Kalau misalkan kalian faceless media, strategi adalah kalian tinggal bikin konten sesuai dengan tren atau news yang ada. Contohnya misalkan kalian bikin konten olahraga, running gitu. Misalkan
let's say kemarin ada maraton di Jakarta, ya udah kalian ambil aja tren-tren maraton ataupun tren-tren yang ada gitu. Atau misalkan kalian bahas politik gitu, ya udah kalian bikin aja konten-konten, let's say misalkan yang lagi rame itu geopolitik, ataupun misalkan let's say perpolitikan di Indonesia mungkin sekarang juga lagi pro dan kontra. Ya udah kalian tinggal bikin konten terkait topik-topik tersebut gitu. Atau misalkan keuangan, let's say kemarin SpaceX itu IPO, ya udah kalian tinggal bikin konten, kalian analisa, kalian riset dampak SpaceX IPO itu gimana ke para investor gitu kan. Sesimpel itu guys kalau terkait dengan tren dan news. Nah, kedua strateginya kalian bisa bikin konten evergreen. Yang mana konten evergreen itu adalah konten-konten yang bisa diupload kapanpun. Contohnya misalkan kalau kalian bikin konten tentang gym gitu ya, tips chest press yang benar, itu kan kalian bisa ngupload kapanpun kan. Kayak misalkan upload besok, upload minggu depan, upload bulan depan, itu pun bisa kan. Atau misalkan contoh tips lari pace 5 gitu. Nah itu kan juga bisa kan. Itu kan bisa diupload kapanpun dan dimanapun. Jadi memang konten-konten evergreen juga perlu dibuat di akun-akun faceless atau homeless media gitu. Nah yang menarik nih, gimana cara monetize-nya? Cara monetize-nya itu yang paling gampang adalah kalian harus jualan. Kalian harus jualan produk. Produknya itu bisa produk fisik ataupun produk digital. Kalau misalkan produk fisik, contohnya misalkan let's say kalian tadi bahas tentang gym, ya udah kalian bisa jualan misalkan whey protein, atau misalkan kalian bisa jualan catering sehat gitu. Nah itu kalau produk fisik. Nah kalau produk digital juga bisa. Contoh misalkan kalian bahas terkait relationship, kalian bikin ebook misalkan gimana cara PDKT dalam waktu 3 hari udah bisa jadian gitu. Nah itu kan menarik kan. Atau misalkan kalian buka konsultasi terkait dengan relationship, misalkan kalau ada orang yang lagi berantem nih sama pacarnya misalkan, ya udah gimana cara problem solvingnya. Atau misalkan terkait parenting, misalkan let's say ada orang tua yang pengen kasih edukasi ke anak-anaknya gitu, ya udah kalian kasih sesi konsultasi biar para orang tua ini tuh bisa berhasil melakukan parenting dengan baik ke anak-anaknya gitu. Itu kalau produk digital. Plus poinnya kalau misalkan kalian jual produk, yaitu scalable. Contohnya misalkan let's say kalian pengen omset 10 juta per bulan gitu. Harga produk kalian 100.000, berarti dalam sebulan kalian harus jualan 100 produk. Kalau misalkan kalian omset 100 juta per bulan, ya udah berarti dalam sebulan kalian harus jualan 1000 produk. Atau misalkan let's say kalian gak mau jual banyak-banyak produk, ya udah kalian naikin harga yang dari 100.000 kalian naikin jadi 1 juta. Jadi misalkan let's say kalau pengen dapetin 10 juta per bulan, berarti kalian cukup jual ke 10 orang aja atau 10 produk gitu. Atau misalkan pengen 100 juta per bulan, ya kalian tinggal jual ke 100 orang atau 100 produk gitu kalian jualin. Jadi memang kalau jualan produk itu scalable. Cuman minus poinnya adalah untuk dapetin winning product itu tuh kalian butuh riset, dan risetnya itu juga kalian butuh effort, kalian butuh waktu buat dapetin winning produk tersebut gitu. Tapi kalau udah sekali winning, itu kalian bahkan bisa dapetin puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan miliaran dari produk tersebut gitu. Oke? Nah, yang kedua itu monetize-nya dari endorsement. Nah, endorsement ini biasanya tuh para brand itu ngajak kerjasama ke kita para content creator, terus nanti kita dibayar per video ataupun per project gitu. Nah, plusnya adalah kalau endorse ini kita bisa tentuin harga service kita gitu. Contohnya misalkan satu video red card kalian misalkan 5 juta rupiah, atau misalkan let's say kalian diundang jadi speaker di suatu acara, misalkan 1 jam 10 juta gitu. Itu kita bisa tentuin. Nah, tapi balik lagi, untuk menentukan harga endorse tersebut pasti banyak variabel-variabel yang diperhitungkan. Salah satunya yang paling gampang itu let's say seberapa besar kalian tuh punya audience. Nah, tapi minusnya kalau misalkan endorse, itu tuh kalian tuh butuh waktu dan nggak tentu juga datangnya. Beda dengan jualan produk. Jualan produk itu since day one kalian pun udah bisa langsung jualan. Tapi kalau misalkan endorse itu kalian tuh harus konten konsisten dulu, lalu baru nanti ada brand yang melirik kalian buat di endorse. Jadi memang butuh waktu dan konsistensi. Ketiga itu AdSense. AdSense ini contohnya misalkan kalian dapat AdSense dari YouTube, atau misalkan kalian upload di Facebook tuh kalau nggak salah sekarang juga dibayar, atau misalkan sekarang itu di Twitter yang centang biru itu juga dibayar juga gitu. Plusnya adalah kalau AdSense itu passive income guys. Passive income-nya let's say misalkan video YouTube bikin sekali terus dilihat banyak orang, jutaan orang, terus karena dilihat jutaan orang tersebut ada orang yang ngeklik iklannya, kalian juga dibayar berdasarkan iklan yang ada di video tersebut gitu. Jadi pasif masuknya ke kalian gitu kan. Tapi minusnya adalah banyak persyaratan guys. Misalkan contoh di YouTube itu kalau misalkan mau dapat AdSense harus akun yang udah punya berapa juta views, atau misalkan di Twitter juga harus akun yang centang biru, harus akun yang udah punya followers sekian, harus akun yang udah punya engagement sekian dan lain-lain. Jadi kalau misalkan AdSense itu memang minusnya di situ. Nah, cara monetisnya udah gue kasih tahu kan. Nah, tapi bang, misalkan let's say gue nggak tahu nih produk apa yang bisa gue jual gitu, tapi gue tetap pengen cuan. Nah, itu gue ada solusinya guys. Solusinya adalah kalian bisa kolaborasi dengan creator lain. Contoh, misalkan kalian udah pernah bikin konten tentang kesehatan, terus kalian bingung nih mau produk apa yang dijual di niche kesehatan ini. Terus ternyata kalian punya kenalan kalian misalkan dokter gigi gitu. Ya udah kalian bisa collab dengan kenalan kalian bisa bagi job desk. Misalkan let's say kalian yang fokus di marketing dan juga bikin kontennya, lalu nanti dokter gigi kenalan kalian itu fokus di produk atau fokus mengembangkan kualitas service klinik giginya gitu. Dan trust me guys, ini works. Kenapa? Karena ini gue juga pernah melakukannya, dan juga gue udah pernah lihat banyak orang yang melakukan ini dan berhasil buat dapetin puluhan, ratusan, atau bahkan miliaran dari cara kolaborasi ini gitu. Terus gimana nih cara biar bisa memperbesar chance orang tuh percaya dengan kita?
Nah, caranya adalah pertama, kalian kan udah punya skill buat konten kan? Ya udah, kalian bikin aja konten, kalian bikin dulu akunnya nih misalkan. Let's say kalian kumpulin dulu audiensnya, kalian naikin dulu followersnya. Terus ketika portofolio atau akun kalian udah jadi, kedua, kalian bisa bikin grand design-nya. Nah, grand design-nya tuh apa aja sih? Let's say misalkan kalian bikin modalnya berapa? Misalkan modalnya 10 juta. Terus nanti job desk masing-masing creator kalau misalnya udah kolaborasi apa aja. Terus misalkan kalian bikin nih produknya A, B, C. Terus kalian misalkan kalian bikin nih strategi marketingnya. Terus misalkan let's say operasionalnya itu per bulan contohnya misalkan 5 juta gitu dan lain-lain. Yang penting kalian tuh bikin plan besarnya. Terus ketika grand design udah jadi, baru kalian approach creator itu. Kalian bisa approach secara offline maupun online. Ibaratnya tuh ketika kalian approach, kalian tuh pitching ke mereka dan biasanya orang tuh akan tertarik jika kalian tuh udah bawa plan detail ke mereka gitu. Lalu misalkan let's say mereka tertarik, ya kalian tinggal negosiasi. Kalian negosiasi terkait shares misalkan 50-50 atau terkait dengan job desk, kalian fokus di marketing, partner kalian fokus di produk, atau misalkan terkait dengan modalnya misalkan 50-50, atau misalkan karena mereka udah punya skill tertentu, ya mungkin kalian bakal keluar modal buat marketing dan lain-lain. Itu detailnya banyak tergantung dari kesepakatan kalian gitu. Oke, aman ya? Oke, so congrats buat kalian yang udah nonton video sampai detik ini. Itu kalian udah jadi seorang content creator, yang mana kalian udah naik level dari seorang pengangguran terus jadi video editor atau clipper terus jadi content creator gitu. Ini udah level ketiga loh guys, dan kalian pun udah unlock beberapa skill di titik ini. Contohnya scripting, cara bikin konten, terus editing juga, terus kalian juga desain. Dan masih ada next step lagi buat kalian yang memang pengen dapetin potensi income yang jauh lebih besar, dan kita akan bahas caranya di step selanjutnya gitu. Oke, so step selanjutnya guys adalah digital marketer. Kalau misalkan ditanya, apakah gue seorang digital marketer? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena memang dari awal gue fokusnya yang menjadi pebisnis atau entrepreneur. Tetapi pebisnis yang baik adalah pebisnis yang mengerti tentang marketing dan sales. Makanya di sini gue belajar, dan gue juga akan menyarankan ke kalian untuk belajar terkait marketing dan juga sales. Nah, memang guys, marketing itu ilmu itu ada banyak banget. Bahkan kalau misalkan kalian pengen kuliah marketing pun ada gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapat duit atau pengen dapat uang, menurut gue kalian nggak perlu sampai kuliah ataupun pelajari semuanya. Nah, ini ada beberapa ilmu berdasarkan pengalaman gue. Itu kalau kalian pelajaran ini, itu kalian udah bisa menghasilkan uang gitu. Oke? Nah, yang bakal gue bahas funnel. Funnel tuh apa ya? Corong gitu. Jadi funnel marketing gitu, atau corong marketing ya. Nah, sebenarnya tuh funnel marketing tuh ada banyak guys. Kayak misalkan contoh, misalkan lo denger tofu, mofu, bofu, top funnel, middle funnel, bottom funnel, atau misalkan AIDA, awareness, interest, desire, action, dan lain-lain gitu. Nah, tapi menurut pemahaman gue itu sebenarnya konsepnya sama aja, cuman beda nama doang. Nah, tapi konsep yang perlu kalian tahu itu adalah corong itu kan kalau dari atas sampai bawah kan bakal berkurang ya. Misalkan ada corong, kalian bayangin ada corong, terus misalkan let's say kalian masukin air, di atas kan airnya banyak tuh. Terus di bawah, dari corong yang paling bawah itu kan airnya akan mengecil kan. Itu kan konsep corong. Nah, sebenarnya konsep funnel marketing menurut pemahaman gue sama juga. Jadi kan fokus orang marketing kan sebenarnya narik banyak orang kan. Gimana caranya orang tuh tahu kalian tuh jualan produk, atau biasanya orang marketing tuh nyebutnya leads. Jadi kan sebenarnya poin dari marketing yang gue paham itu kan yang penting kita tuh bawa leads sebanyak mungkin. Leads atau orang-orangnya tuh kita bagi guys. Jadi misalkan cold audience, ada warm audience, sama hot audience gitu. Nah, kalau misalkan cold audience itu tuh orang-orang yang memang belum kenal kalian siapa. Let's say misalkan mereka tuh nggak tahu kalian konten, bahkan mereka tuh nggak tahu kalau kalian hidup di dunia gitu. Itu cold audience gitu kan. Terus yang bawah itu ada warm audience gitu. Itu tuh orang-orang yang udah tahu dengan kalian dan udah tertarik, dan mereka tuh bahkan pengen nyari tahu tentang kalian. Itu warm. Simpelnya adalah orang yang udah pernah interaksi ataupun mungkin udah pernah tahu kita gitu. Terus yang terakhir tuh ada hot audience. Itu adalah orang-orang yang memang udah tahu kita siapa, udah tahu kita jualan apa, dan bahkan mereka tuh udah siap buat beli produk kita gitu. Nah, jadi tuh memang ada conversionnya guys. Let's say contohnya misalkan conversionnya 10%. Contoh ya. Let's say misalkan ada 1000 orang. Dari 1000 orang, terus dari cold conversion ke warm, berarti kalau 10% ke 100 orang. Terus kalau dari warm ke hot, conversion 10% berarti 10 orang kan. Nah, let's say kalau misalkan kalian butuh 10 penjualan, berarti kalian butuh 1000 orang buat masuk ke funnel marketing kalian kan. Nah, menurut pemahaman dan pengalaman gue, funnel marketing itu tergantung dari bisnisnya. Maksudnya apa? Contoh ya. Misalkan kalian bikin konten, terus cold audience-nya tuh sosial media kalian, konten organik. Terus mereka tahu nih kalian, udah follow bahkan. Terus kalian ngiklan di Facebook atau di Instagram gitu. Misalkan let's say itu masuk ke warm audience. Terus dari iklan tersebut nanti masuk ke website buat check out. Itu nanti masuk ke hot audience gitu kan. Pun bahkan orang-orang yang udah pernah beli produk kita pun juga bisa disebut sebagai hot audience. Kenapa? Karena mereka pun udah pernah berinteraksi dengan kita gitu. Itu funnel pertama kan. Atau misalkan let's say kalian gak ngonten sama sekali gitu. Kalian misalkan cuma ngiklan di Meta, ngiklan di Instagram, di Facebook. Nah, iklan kalian tuh bisa jadi cold audience. Lalu warm audience-nya di mana? Warm audience-nya misalkan let's say di website, di landing page. Terus nanti dari
landing page itu ada checkout page. Atau misalkan warm audience-nya jangan di website deh. Misalkan warm audience-nya dari iklan cold audience terus ke WA warm audience. Terus nanti dari WA di closing oleh admin kalian, closingannya tuh hot audience gitu kan. Atau misalkan kalian ngiklan terus kalian masukin ke webinar, terus nanti kalian upselling di webinar tersebut gitu. Itu nanti webinarnya bisa disebut warm audience. Terus orang yang udah siap beli upselling kita di webinar itu bisa disebut sebagai hot audience gitu. Nah, sebenarnya funnel tuh ada banyak guys. Dan funnel tuh bisa panjang, bisa pendek. Bisa lewat webinar dulu, atau misalkan lewat komunitas dulu, atau misalkan let's say dari iklan langsung website terus langsung check out, itu juga bisa kalau pengen pendek. Cuman berdasarkan pengalaman gue, semakin mahal produk kalian, itu semakin panjang funnelnya. Kenapa? Karena memang audiens itu perlu diedukasi dulu ya. Ketika mereka udah dapat edukasinya, baru mereka bisa siap untuk beli produk kalian gitu. Nah, terus gimana nih biar mereka tuh bisa beli? Cara mereka biar bisa beli tuh kalian bikin offer. Offernya itu yang menarik guys. Terus gimana cara bikin offer? Nah, ini gue belajar dari Russell Brunson juga di bukunya. Itu pertama kalian tuh find problem mereka. Jadi kalian tuh cari masalahnya audiens kalian. Let's say misalkan kalian bikinnya itu terkait kesehatan kan. Ya udah kalian cari masalahnya. Oh, misalkan let's say orang-orang pengen bulking, solusinya apa? Ya udah whey protein. Atau misalkan orang-orang pengen diet, solusinya apa? Ya udah makanan diet gitu kan. Itu kan solusinya tuh. Jadi kuncinya adalah dari problem tersebut kalian jual solusinya gitu. Terus gimana Bang cara biar dibeli? Caranya adalah value kalian itu harus lebih besar dibanding harga produk yang kalian jual. Nah, jadi tuh ketika orang beli produk kalian, itu tuh mereka merasa diuntungkan gitu. Nah, kalau berdasarkan ilmu yang gue pelajarin, itu ada yang namanya value stack. Value stack itu, contoh misalkan harga produk kalian 300.000, berarti value produk kalian itu harus 10 kali lebih besar dibanding harganya. Yang mana buat dapetin value-nya itu ya dari fitur-fiturnya tersebut. Misalkan contoh produk kalian itu ada banyak fitur, ada fitur A, B, C. Let's say misalkan fitur A itu value-nya 1 juta, fitur B misalkan 1 juta, fitur C 1 juta. Kalau di total jadi 3 juta. Kalian jangan jual 3 juta, misalkan kalian jualnya 300.000, contoh. Atau misalkan let's say nggak harus 10 juga, bisa juga 5 kali juga udah bisa gitu, atau bahkan 3 kali. Yang penting value-nya itu harus lebih besar dibanding harganya. Nah, menurut gua ketika kalian udah ngerti funnel, ngerti conversion, terus ngerti offer, itu kalian udah bisa banget dapat uang guys. Cuman memang digital marketing itu luas ilmunya. Jadi misalkan let's say kalau kalian pengen pelajarin lebih dalam juga bisa. Contoh misalkan kalau kalian pengen belajar WA marketing, terus misalkan kalian pengen belajar email marketing, terus ads marketing, atau kalian pelajarin customer journey-nya produk kalian secara detail gitu. Atau misalkan kalian pelajarin CRM-nya, customer relationship management, atau kalian pelajarin after sales service, atau kalian pelajarin automation marketing, content marketing, dan lain-lain. Itu ada banyak banget. Dan kalian bisa pelajarin itu semuanya kalau memang dibutuhkan. Karena balik lagi guys, berdasarkan pengalaman gua, marketing tuh nggak harus ribet-ribet. Yang penting tuh bisa menghasilkan uang gitu. Kalau misalkan let's say dengan cara kalian belajar WA marketing, omset kalian naik 50%, ya udah pakai. Atau misalkan kalian let's say kalian pelajarin ads marketing, itu omset kalian bisa naik 5 kali lipat, ya udah pakai ads gitu. Jadi memang nggak wajib dipelajarin semuanya. Kalau misalkan let's say pengen belajar tuh bagus, tapi nggak harus semuanya dipraktikan. Tiap bisnis tuh berbeda-beda kondisinya gitu. Jadi carilah tools marketing yang memang tepat untuk bisnis kalian. Oke? Oke, so kalau kalian udah nonton video ini sampai detik ini, berarti kalian udah jadi seorang digital marketer. Which is kalian udah naik level lagi guys. Yang mana tadi ya sebelumnya kalian pengangguran, terus kalian jadi video editor atau clipper, terus jadi content creator, terus jadi digital marketer. Terus kalian juga udah unlock beberapa skill. Contohnya misalkan kalian udah unlock copywriting, ads, website builder, presentation, dan juga sales. Dan kita masih ada satu level lagi guys. Yang mana ada level yang semuanya kita tunggu, atau level klimaks dari video ini gitu. Jadi langsung aja kita bahas. Gue yakin gak semua yang nonton video ini tuh nonton sampai sini gitu. Tapi buat kalian yang masih nonton video ini, gue harap ini adalah ilmu yang bisa mengubah hidup kalian jauh lebih baik ke depannya gitu. Entrepreneur framework atau framework pebisnis. Nah, kalian tuh harus tahu guys, apa yang ngebedain self-employee dengan pebisnis. Sebenarnya yang ngebedain tuh bukan dari sisi skill, bukan dari sisi marketing, bukan dari sisi sales, bukan dari sisi produk, bukan dari sisi operasional. Tapi yang ngebedain berdasarkan pengalaman gue, itu adalah skill delegasi. Nah, definisi delegasi berdasarkan pengalaman dan pemahaman gue, itu lo mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi yang tadinya lo kerjain semuanya sendirian, itu lo leverage menggunakan waktu orang lain untuk mengerjakan pekerjaan lo gitu. Nah, gimana cara delegasi yang baik? Kalau berdasarkan pengalaman gue, itu lo tuh delegasikan hal-hal yang teknis dan repetitif guys. Jadi kalian tuh bisa fokus di strategi-strategi bisnis kalian. Contohnya, kalian kan bisnisnya digital kan? Yaudah misalkan editing atau designer atau misalkan admin gitu, atau misalkan community manager atau advertiser gitu. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan teknis tersebut itu bisa kalian delegasikan ke tim kalian. Nah, kenapa? Karena role kalian tuh di bisnis tuh founder guys. Dan founder itu akan sangat lebih baik waktunya dipakai untuk kepentingan-kepentingan strategi dari bisnis tersebut agar bisnis kalian tuh bertumbuh gitu. Nah, berarti kalau misalkan kalian nonton video ini dan kalian mendefinisikan kalian tuh sebagai founder, terus kalian masih mengerjakan hal teknis, berarti ada masalah di delegasi kalian gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, lalu ketika kalian udah berhasil delegasi, berarti kan waktu kosong kalian lebih banyak nih. Kalian tuh punya free time. Gunakanlah ke hal-hal yang positif, khususnya ke hal-hal yang bisa menunjang bisnis kalian.
Kalau pengalaman gue, itu gue pakai waktu luang gue untuk belajar. Nah, buat belajar ini, itu tuh gue bagi jadi dua. Yang pertama, kalian bisa belajar ke skill yang meningkatkan revenue bisnis kalian. Contohnya, misalkan kalian bisa belajar marketing, atau sales, atau belajar negosiasi, dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua, itu kalian tuh bisa belajar skill untuk mengefisiensikan operasional bisnis kalian. Misalkan, kalian belajar automation, kalian belajar AI agent gitu. Atau misalkan kalian belajar komunikasi, biar kalian bisa lebih efisien dalam memberikan arahan atau brief kepada tim kalian gitu. Nah, jadi skill-skill yang bisa membuat bisnis kalian lebih efisien, itu juga perlu kalian pelajarin gitu. Nah, terus waktu luangnya tuh jangan juga dipakai cuma belajar doang. Nanti stres juga lama-lama. Nah, sebagai founder, kalian tuh juga jangan cuma ngasih makan otak kalian doang. Kalian juga perlu improve diri kalian gitu. Kalian bisa improve tuh dari banyak hal, guys. Contohnya, misalkan kalian improve lifestyle kalian. Misalkan kalian gunakan waktu kalian untuk berolahraga gitu. Olahraga apapun gitu. Bebas. Misalkan kalau kalian sukanya lari, ya udah kalian lari. Kalau misalkan kalian sukanya nge-gym, ya udah kalian nge-gym. Kalian sukanya berenang, ya udah berenang. Kalian sukanya high rocks, ya udah high rocks. Padel, tenis, dan lain-lain tuh bebas gitu. Terus kalian juga bisa improve dari sisi penampilan kalian. Kenapa? Karena biasanya pebisnis tuh akan bertemu dengan pebisnis lainnya di agenda-agenda networking. Dan kalian tuh perlu memperhatikan penampilan kalian juga gitu. Maksud gue di sini kalian nggak perlu pakai baju mahal, nggak perlu juga pakai baju yang aneh-aneh gitu ya. Nggak usah. Yang penting tuh dress proper dan sesuai dengan agendanya. Contoh misalkan let's say kalau acara formal ya udah dress formal. Terus kalau misalkan casual ya udah casual aja gitu. Terus bajunya juga nggak perlu yang mahal-mahal gitu. Sesuaikan dengan kantong kalian. Yang penting kalian aware dengan penampilan kalian gitu. Kenapa? Karena balik lagi guys, orang tuh akan judge book by cover, dan cover kalian sebagai pebisnis tuh adalah penampilan kalian. Salah satunya. Terus selanjutnya kalian juga bisa alokasi waktu kalian buat ke keluarga kalian. Family time itu penting guys. Kenapa? Karena family time itu bisa jadi faktor biar kalian tuh semangat dalam berbisnis gitu. Karena balik lagi guys, orang-orang yang akan support kalian itu adalah orang-orang terdekat kalian. Dan salah satunya adalah keluarga kalian, orang tua kalian, adik dan kakak kalian juga gitu, yang akan support kalian. Nah, yang selanjutnya kalian juga bisa alokasikan waktu kalian itu untuk traveling. Traveling ini gak harus yang mahal-mahal, gak harus yang misalkan let's say harus traveling ke Jepang atau ke Eropa atau ke luar negeri dan lain-lain, gak harus. Itu sesuaiin budget kalian aja. Let's say misalkan kalian sanggupnya ke Bali, ya udah ke Bali, atau misalkan ke Lombok atau ke Medan atau ke Jogja, bebas. Atau misalkan let's say kalian tinggal di Jakarta, sanggupnya misalkan ke Bogor atau ke Bandung atau ke kota sebelah, itu juga gak ada masalah. Yang penting kalian traveling aja. Kenapa? Karena traveling itu akan membuka cakrawala kalian, akan membuka insight-insight baru buat kalian gitu. Dan sekaligus salah satu sarana yang bagus untuk merefresh otak kalian gitu. Nah, setelah kalian udah alokasikan waktu luang kalian juga jangan lupa buat saving atau menabung. Terus juga kalian jangan lupa investasi gitu. Nah, kalau terkait saving, gue yakin ketika kalian udah jadi pebisnis, ketika kalian udah dapat uang besar pertama kalian, itu gaya hidup kalian tuh biasanya akan naik. Dan berdasarkan pengalaman gue, kalian tuh gak usah naikin gaya hidup kalian. Pun kalau mau dinaikin, naikin aja pelan-pelan. Atau kalau kalian mau naikin gaya hidup kalian, kalian belilah ke hal-hal yang menunjang atau mengimprove diri kalian. Contoh misalkan membership gym, makanan-makanan sehat, dan lain-lain yang menunjang diri kalian gitu. Terus ketika kalian udah saving, barulah misalkan kebutuhan-kebutuhan tersier atau kebutuhan-kebutuhan yang memang buat refreshing, nongkrong, dan lain-lain, baru bisa kalian alokasiin gitu. Dan lalu ketika kalian udah berhasil saving, barulah kalian investasi. Nah, untuk investasi ini itu bebas. Yang penting tuh kalian ngerti investasinya. Contohnya misalnya let's say kalian ngertinya kripto, kalian investnya kripto, investnya Bitcoin. Let's say misalkan kalian tahu nih, oh Bitcoin nih bear market nih sekarang, tahun depan Bitcoin bakal bottom di 2027. Misalkan contoh kalian ngerti tuh. Ya udah, kalian belilah Bitcoin di bottom, baru nanti pas bull market lagi kalian take profit. Atau misalnya let's say kalian ngertinya saham. Oh, sekarang saham perbankan lagi murah nih. Ya udah, kalian belilah saham perbankan kalau misalkan kalian ngerti gitu. Atau misalkan kalian ngertinya properti, ngertinya emas, atau ngertinya perak gitu. Ya udah, kalian belilah instrumen sesuai dengan ilmu kalian dan juga profil resiko yang kalian punya gitu. Nah, kenapa penting investasi? Balik lagi guys, income yang kita dapat dari bisnis kita itu tuh ibaratnya plus. Misalkan contoh dari saving, bulan ini plus 10, terus bulan depan plus 15, bulan depan lagi misalkan plus 20. Misalkan let's say bisnis lo turun cuman plus 5 atau plus 2, plus 3. Tapi ketika lo investasi, itu yang dicari adalah efek multipliernya. Simpelnya adalah yang kalian cari itu perkaliannya. Jadi misalkan dari investasi nih, kalian bisa naik misalkan 30%, 40%, 50%, atau misalkan kalian yang kripto misalkan 2x, 3x, dan lain-lain. Jadi saving dan investasi itu penting ketika kalian ingin improve diri kalian gitu. Sebagai pebisnis, ketika kalian udah berhasil delegasi, ketika kalian udah berhasil udah punya income, ketika kalian udah berhasil punya investasi, jangan lupa juga buat networking. Kenapa? Karena balik lagi guys, kita tuh bisnis tuh pasti nggak sendirian. Dan sekarang pun juga eranya kolaborasi gitu. Jadi memang kita butuh orang lain untuk meningkatkan bisnis kalian, sembari kita juga bisa membantu orang lain untuk meningkatkan bisnis mereka. Nah, cara networking adalah misalkan ada offline event gitu. Ya udah, kalian tinggal datang aja, terus kalian bisa kenalan, terus kalian juga bisa tukeran value. Dan ingat, networking itu efeknya tuh nggak harus instan. Bisa aja ketika kalian udah kenal, kalian bangun komunikasi dengan kenalan kalian, baru misalkan let's say sebulan, 2 bulan, atau setahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, ketika memang value-nya cocok, ya kalian bisa kerja sama gitu.
gitu. Nah yang kedua, cara networking adalah ya bikin konten di sosmed kayak apa yang gue bikin tuh. Kalian bisa build online presence kalian biar orang tuh tahu, oh ternyata si A itu sekarang fokusnya bisnis ini ya, oh ternyata si B sekarang fokusnya bisnis ini ya. Nah ketika kalian udah build online presence ini, kalian bisa networking secara online ataupun let's say misalkan ada acara offline terus ternyata orang yang lo temuin itu udah pernah nonton konten lo, jadi lebih mudah untuk komunikasinya gitu. Oke, aman ya. Nah selanjutnya tuh gue bakal bahas terkait dengan business scaling framework. Jadi memang gimana caranya nge-scale bisnis kalian yang udah ada gitu. Berdasarkan pengalaman gue, untuk nge-scale up suatu bisnis itu kalian bisa fokus di satu bisnis kalian dulu. Kalian fokus aja, let's say misalkan contoh kalian mau scale up, misalkan omset kalian bulan ini 10 juta, yaudah di scale up. Gimana caranya 10 kali lipat jadi 100 juta? Gimana caranya dari 100 juta jadi 1M? Gimana 1M jadi 10M? Fokus di satu bisnis. Nah tapi kita juga harus paham tiap bisnis tuh ada maksimal marketnya, dan ketika bisnis lo udah mentok, ya lo cara scale up-nya adalah bikin bisnis lainnya gitu, yang mana kalian tinggal bikin copycat system. Kalian copy aja sistem yang works di bisnis A, terus kalian bikin bisnis B dengan sistem yang sama gitu, yang mana ini lebih cocok di gua dan itu juga bakal works. Nah tadi kan gue mention kan, semua bisnis tuh pasti ada cap-nya. Kenapa? Karena tiap produk yang dijual di bisnis lo itu pasti ada fase saturated-nya gitu. Pengalaman gue, gimana caranya kita tahu produk yang lo jual itu saturated gitu? Kalau berdasarkan pengalaman gue, itu pertama trennya tuh menurun guys. Let's say misalkan lo biasanya sehari itu bisa jualan 10 produk dan selama setahun lo konsisten, terus ternyata 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir lo cuma bisa jualan 3 produk, 4 produk, tuh trennya mulai menurun gitu. Yang kedua, misalkan kalau kalian iklan, itu iklannya akan sangat lebih susah. Misalkan awal-awal kalian jualan perluasnya 10 gitu, terus lama-lama turun jadi 8, jadi 5, jadi 4, padahal kalian udah ganti-ganti nih. Kalian udah ganti kreatifnya, kalian udah ganti angle-nya, kalian udah ganti audience-nya dan lain-lain, kalian udah utak-atik tapi ternyata tetap turun-turun, ya itu berarti memang kalian udah mentok gitu. Nah gimana cara menanggapinya? Pertama, yaitu lo harus terima fakta kalau produk lo udah saturated gitu. Dan yang kedua, ketika lo udah bikin bisnis, lo udah bikin alternative plan-nya. Jadi ketika lo udah lihat, oh ini ternyata udah mulai menurun nih, ya udah lo coba pivot ke bisnis atau ke produk lain. Jadi ketika produk lo mati, itu lo udah ada income. Nah kenapa ini penting? Karena balik lagi guys, kalian tuh pebisnis, income kalian tuh nggak tentu, dan cash flow is the king buat para pebisnis. Kalau misalkan let's say produk kalian mati, kalian nggak bisa jualan, ya kalian nggak bakal dapat income dan cash flow kalian akan mandek gitu. Nah itu adalah hal yang gue pribadi pun itu sangat jauhin. Makanya ketika gue bisnis itu gue lebih suka satu bisnis itu punya stream income-nya ada banyak. Jadi misalkan ada satu produk yang mati atau stream income-nya mati, itu masih ada stream income lain yang bisa menyelamatkannya gitu. Dan itu juga berlaku ke bisnis. Misalkan let's say ada satu bisnis yang memang secara siklus udah mulai menurun, ya udah lo tinggal pindah bisnis yang lain gitu. Dan balik lagi, siklus itu juga berulang. Nah bisa aja nanti tahun depan atau 2 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi itu produknya laku lagi. Jadi tenang aja gitu. Nah yang ketiga, biar gimana cara kalian bisa memaksimalkan income kalian adalah kalian bikin ekosistemnya. Contoh, misalkan kalian sebelumnya udah bikin konten, terus kalian bikin media, terus kalian jadi digital marketer. Misalkan let's say kalian jualan produk terkait edukasi digital marketing gitu. Misalkan let's say buat orang-orang yang pengen belajar digital marketing dari nol, itu bisa belajar sama kalian. Terus nanti ketika let's say orang-orang yang udah dapat duit nih dari skill yang kalian ajarin di this world itu, nah mereka kan pengen meningkatkan lifestyle mereka kan biasanya kan. Mereka pengen improve diri mereka. Ya udah kalian jualan produk di niche health. Misalkan kalian kerjasama dengan personal trainer gitu. Terus jualan service personal trainer gym. Sambil kalian juga jualan whey protein dan juga catering sehat. Tinggal kalian copycat aja sistemnya, terus kalian jualin aja tuh service-service terkait hal tadi gitu kan. Jadi orang yang udah dapat duit dari produk lo sebelumnya, mereka kan beli produk lo lagi gitu. Terus misalkan let's say mereka badannya udah jadi nih, terus mereka butuh pasangan, butuh pacar. Ya udah kalian misalkan jual produk digital ya, konsultasi PDKT gitu. Ya udah kalian kerjasama nih sama ahlinya. Misalkan kalian kerjasama dengan ahli percintaan atau misalkan kalian kerjasama dengan psikolog gitu ya. Jadi customer kalian sebelumnya akan beli produk kalian lagi gitu, dan itu akan muter-muter lagi uangnya di kalian. Apakah itu salah? Enggak juga guys. Memang mungkin di Indonesia nih sekarang banyak banget orang bilang kayak jualan kelas. Menurut gua ya nggak masalah selama lo nggak scam, selama emang ilmu lo memang legit, selama produk lo juga bagus, ya nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah itu adalah ketika lo menjual produknya nggak sesuai dengan apa yang lo janjikan, dan akhirnya customer lo kecewa. Nah itu yang disebut sebagai scammer guys, dan gue juga menolak dengan orang-orang yang seperti itu. Nah orang-orang ini nih yang bikin industri media, industri digital jadi dipandang buruk sama orang-orang lain. Nah makanya tujuan gue buat video ini juga biar mengedukasi masyarakat, mengajak scammer-scammer ini buat stop membodoh-bodohi masyarakat. Karena balik lagi, let's say kalian nipu orang gitu, pasti tuh di hati kalian pun juga pasti ada rasa nggak enakan kan. Jadi menurut gue, kalau kalian udah pernah mengecewakan customer kalian, menurut gue tobat aja, atau kalian kasih ganti rugi, atau kalian janji ke diri kalian buat nggak mengulanginya lagi gitu. Aman ya? Jadi yang bisa gue simpulkan adalah ketika lo mau scaling bisnis lo adalah lo bikin ekosistem biar bisa saling cross selling satu sama lain di bisnis lo. Nah selanjutnya yang menarik juga, gue akan bahas terkait dengan legal, tax, and finance, yang mana ini kebetulan background gue juga sebagai lulusan hukum. Gue akan jelasin mungkin secara garis besar dan sederhana aja. Kalau misalnya kalian butuh penjelasan
lebih lanjut, kalian bisa hire profesional buat menjelaskannya ke kalian gitu. Nah, kalau terkait legal, yang kalian butuhin itu adalah pertama, ketika kalian udah berhasil bikin revenue ratusan juta gitu ya, atau miliaran, itu kalian pasti butuh badan hukum. Nah, badan hukum ini tuh ada banyak bentuknya. Contohnya misalkan PT perseorangan kalau lo sendirian, atau PT kalau misalkan ternyata lo punya partner, atau misalkan CV dan lain-lain. Itu tergantung dari model bisnis lo. Nah, perbedaan PT perseorangan, PT, CV, dan badan hukum lainnya tuh bedanya ada di akibat hukumnya guys. Biasanya tuh nanti akan dihitung di perpajakannya. Nah, kalau misalkan kalian penasaran ya kalian tinggal pelajarin aja undang-undangnya gitu. Terus kalau misalnya untuk bikin badan hukum atau bikin PT dan CV kayak gitu, yaitu kalian tinggal datengin ke notaris terdekat aja. Terus kalian bikin janji dengan mereka. Nanti notaris tersebut yang akan menjelaskan detail kepada kalian secara administrasi untuk pembuatan PT dan CV-nya. Nah, selanjutnya juga kalian tuh juga perlu concern terhadap haki. Haki itu adalah hak kekayaan intelektual. Haki itu misalnya kalau kalian punya paten, merek, rahasia dagang dan lain-lain. Contoh haki itu misalnya let's say kalian punya bisnis terus kalian ada merek gitu. Ya udah. Nah, merek kalian tuh kalian daftarin ke Dirjen Haki gitu. Soalnya ketika lo udah punya bisnis juga ada banyak banget sengketa dan perselisihan terkait hak merek ini gitu. Nah, sebenarnya guys, haki itu terlihat sepele tapi sebenarnya penting. Nah, dan juga sistem haki di Indonesia tuh first to file, yang artinya siapa duluan yang daftar dia yang dapat. Nah, ini yang menurut gue bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk mempelajari haki dan juga mendaftarkan bisnis kalian ke haki gitu. Kenapa? Karena balik lagi guys, di Indonesia tuh ada banyak banget persengketaan bisnis itu cuman gara-gara mereknya sama atau namanya sama atau logonya sama. Jadi daripada nanti ada resiko masalah di kemudian hari, jadi mending di awal kita udah concern terkait haki di bisnis kita gitu. Oke? Nah, terus dari sisi legal yang penting juga itu terkait dengan kontrak. Nah, kontrak ini biasanya kalian pakai itu buat bikin perjanjian dengan partner bisnis kalian atau bikin kontrak karyawan atau misalkan bikin kontrak B2B partnership juga gitu. Sebenarnya kan kalau bikin kontrak kan sesuai dengan syarat sah perjanjian kan. Ada di 1320 KUU Perdata syarat sah perjanjian. Pertama itu ada kesepakatan, kedua itu ada para pihak yang cakap atau subjek hukumnya, terus juga ada objek hukumnya, yang keempat tuh ada sebab yang halal gitu. Sebab yang halal ini maksudnya adalah tidak melanggar perundang-undangan, norma atau kesusilaan dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kalau bikin kontrak tuh kalian tinggal tanya AI kayak Cloud, ChatGPT atau Gemini, itu mereka udah bisa bikin struktur kontrak menurut gue udah bagus. Tapi itu yang penting pertama ada identitas para pihak, terus ada hak dan kewajiban para pihak juga. Terus kalau misalnya ada force major itu penanggulangannya gimana. Terus juga kalau ada sengketa itu penyelesaian sengketanya gimana gitu. Dan balik lagi guys, setiap kontrak itu kan pasti berbeda-beda isinya. Karena ini konteksnya adalah gue menjelaskan dengan sederhana. Jadi ini memang kontrak sederhana yang memang bisa kalian pakai di bisnis kalian gitu. Nah, lanjut terkait pajak. Nah, kalau pajak ini sebagai warga negara yang baik ya kita bayar pajak. Gimana cara bayar pajak ya? Pertama kalian harus terdaftar jadi wajib pajak. Gimana cara jadi wajib pajak ya? Kalian bisa ke kantor pajak terdekat. Terus nanti akan ada petugasnya yang akan membantu kalian untuk mendaftar jadi wajib pajak. Nanti ketika kalian udah jadi wajib pajak, itu kalian akan dapat NPWP, ada NPWP pribadi. Terus kalau misalnya kalian bisnis dan bisnisnya ada badan hukum, nanti ada NPWP badan. Nah, nanti dari NPWP pribadi itu kalian akan mengisi SPT pribadi. Kalau dari NPWP badan itu kalian akan mengisi SPT badan. Terus nanti kalian akan melaporkan pajaknya di Kortex sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Nah, saran gue kalau misalnya let's say kalian emang nggak ngerti terkait pajak, kalian juga bisa hire konsultan pajak. Dan menurut gue itu akan sangat lebih bijak guys dibanding kalian ngurusin sendiri. Kenapa? Balik lagi guys, terkait legal dan tax ini juga, menurut gue seorang pebisnis itu nggak harus ngerti detail. Yang penting tuh kalian paham. Dengan revenue yang kalian punya sekarang, gue beranggapan kalian yang nonton video ini tuh revenue mungkin udah ratusan juta atau bahkan miliaran. Untuk hire seorang konsultan apalagi terkait pajak harusnya itu possible. Kenapa? Balik lagi guys, daripada nanti kalian dapatnya pajak progresif terus dipotong lebih besar, lebih baik kalian konsultasikan dengan ahlinya gitu. Atau kalau misalkan kalian pengen konsultasi ke petugas pajak, setahu gue itu juga ada sarananya gitu. Jadi tinggal kalian pelajarin aja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, selanjutnya tuh terkait finance. Nah, terkait finance ini yang akan gue bahas adalah lebih ke arah ke laporan keuangan dan juga cash flow bisnis kalian. Apakah harus hire akuntan pribadi? Nggak juga. Tapi kalau misalkan kalian ada budget lebih, nggak ada masalah gitu. Itu kalau misalkan finance itu pertama, lo harus catat semua laporan keuangan bisnis lo. A sampai Z semua transaksi itu dicatat. Dan kedua, lo harus pisahin cash flow pribadi dan juga cash flow perusahaan lo gitu. Kenapa? Karena balik lagi guys, banyak banget pebisnis yang gue lihat itu akhirnya bisnisnya mandek atau bahkan bisnisnya bangkrut gara-gara cash flow-nya kegabung antara cash flow pribadi dan juga cash flow perusahaan. Nah, terus terkait cash flow ini, usahakan cash flow lo tuh selalu positif. Karena berdasarkan pengalaman gue, bisnis itu tuh income kita tuh naik turun. Kadang kita lagi naik, kadang kita lagi turun, atau kadang kita lagi sideways gitu ya. Untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, nah saran gue adalah kalian ambil dividen atau prefernya itu secukupnya aja. Kenapa? Karena misalkan kalau misalkan kalian ambil semuanya, let's say ternyata bisnisnya lagi mandek atau misalkan penjualan lagi turun, cash flow bisnis kalian itu bisa menutupi operasional dari bisnis kalian. Nah, pengalaman gue kalau lu udah ngambil duit dividen atau prefer, itu agak sulit buat tembak bisnisnya lagi karena biasanya itu akan kecampur ke cash flow pribadi dari pemilik bisnisnya. Nah, terakhir ketika
ketika lo udah punya cash berlebih, itu gunakan uang tersebut untuk reinvest ke bisnis lo. Let's say misalkan lo tingkatin produktivitasnya, lo tingkatin kualitas produknya, dan lain-lain. Yang penting tuh biar bisnis lo tuh bertumbuh gitu. Nah, jadi guys, kesimpulannya adalah ketika lo ngerti legal, ngerti tax, ngerti finance, itu tuh buat keberlangsungan bisnis lo jangka panjang. Karena balik lagi, kita tuh berbisnis itu gak cuman bentar doang. Nah, jadi saran gue ketika lo udah berhasil ningkatin omset bisnis lo, ketika lo udah berhasil mencapai income tertentu, jangan lupakan faktor-faktor ini buat keberlangsungan bisnis lo gitu. Oke, lanjut. Yang bakal gue bahas adalah how the framework works. Framework yang udah gue jelasin dari awal sampai akhir ini guys, ada 2 pilar yang menurut gue krusial. Yang pertama itu di produknya. Nah, ketika kita udah bahas produk, buatlah produk yang kualitasnya sebagus mungkin. Kenapa? Karena ketika produknya itu bagus, itu pasti orang cari guys. Jangan fokus di marketing. Oke, memang marketing dan sales itu adalah ujung tombak suatu bisnis. Tapi ketika marketingnya jor-joran, tapi produk lo jelek, orang tuh juga nggak bakal beli lagi. Tapi ketika marketing lo mungkin nggak terlalu jago, tapi produk lo bagus. Nah, mode to mode-nya tuh bakal jalan. Itu yang lo incer gitu. Dan itu yang bikin framework ini bekerja gitu. Nah, yang kedua, framework ini bisa bekerja dengan eksekusi yang tepat. Percuma lo udah bikin plan marketing A, B, C, terus lo udah bikin produk bagus A, B, C, D, tapi ternyata gak lo eksekusi. Ternyata cuman di angan-angan lo doang. Itu juga percuma. Jadi yang paling utama itu bukan di ide, yang paling utama itu bukan di plan, yang paling utama adalah eksekusi. Kalau eksekusi itu fokusnya adalah dicoba aja dulu gitu. Baru nanti ketika lo udah running, lo perbaiki dikit-dikit hal-hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Oke? Ketika kalian udah nonton video ini, di detik ini, dan udah menerapkan semua ilmu yang gue share sebelumnya, kalian udah bisa memanggil diri kalian seorang entrepreneur atau pebisnis. Dan sesuai janji gue juga, di video ini gue akan membantu kalian yang awalnya seorang pengangguran bisa menjadi seorang pebisnis gitu. Yang mana ketika lo udah jadi pebisnis, lo udah unlock beberapa skill baru gitu. Seperti delegasi, legal, finance, dan juga tax. Jangan jadikan ini akhir dari perjalanan kalian gitu. Masih ada lagi. Yang mana ini penting dan kita akan bahas di pembahasan selanjutnya gitu. What's next? Ketika lo yang awalnya pengangguran, terus sekarang udah jadi pebisnis, apa yang akan lo lakuin gitu? Nah, yang pertama, apa yang kalian lakukan adalah bersyukur. Ada baiknya lo bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada lo gitu. Kenapa? Balik lagi, kalian bisa di posisi ini pasti banyak faktornya. Dari kerja keras kalian, dari doa orang tua kalian, atau bahkan dari kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan gitu di kehidupan kalian. Nah, yang kedua, ketika lo udah berhasil memperbaiki finansial lo, inilah saatnya lo juga membantu orang lain guys. At least bantulah keluarga lo dulu, bantulah orang tua lo dulu, bantulah adik-adik lo dulu gitu. Karena balik lagi guys, mungkin gak semua orang merasakan ini, tapi keluarga kalian lah, khususnya orang tua yang support kalian, yang percaya kalian dari kalian lahir sampai kalian sekarang ada di titik ini gitu. Selanjutnya, ketika kalian sudah membantu keluarga kalian, barulah kalian bikin impact ke masyarakat. Barulah kalian bantu orang-orang sekitar kalian. Berdasarkan pengalaman gue juga, apakah bisnis seru? Seru banget. Apakah make money happy? Happy. Nah, tapi guys, ketika lo bisa make money, tapi lo bisa bantu orang di saat yang sama, tingkat happy-nya akan sangat jauh lebih tinggi. Jujur gue juga gak bisa deskripsiinnya, tapi yang jelas, jangan lupa juga kasih impact ke masyarakat, karena kita juga hidup di dunia itu gak sendirian. Kesuksesan itu menurut gue bukan cuma tentang diri kita aja, tapi gimana tentang cara kita bermanfaat buat orang lain gitu. Dan juga buat orang-orang yang percaya dengan kehidupan afterlife, pastinya kita ingin menebar kebaikan juga di dunia, biar kita juga mendapatkan kebaikan di akhirat nanti juga gitu. Oke? Dan gak kerasa guys, kita udah ada di akhir video ini, dan gue ingin menutup video ini dengan kalimat yang gue suka banget dari seorang investor dan juga pebisnis namanya Naval Ravikant. Beliau bilang, wealth creation is a positive sum game. Yang artinya itu sebenarnya kekayaan itu tuh gak terbatas guys. Semua orang tuh bisa kaya asalkan mereka tuh memberikan value ke masyarakat gitu. Dan gue juga percaya akan hal itu. Makanya gue sangat happy ketika let's say gue punya bisnis, terus bisnis gue tuh bisa bantu lebih banyak orang, ataupun ketika gue punya ilmu, gue bisa share ke orang lain kayak sekarang. Dan gue berharap kalian yang nonton video ini juga bisa dapat manfaat dari pengalaman dan ilmu gue gitu. Oke, mungkin sekarang uang gue juga masih belum banyak juga, gue juga masih merintis juga, gue juga masih berproses juga sama seperti kalian. Tapi pesan yang ingin gue bawa ke kalian tuh adalah, di sini kalian tuh nggak sendiri guys. Di sini ada gue, ada orang-orang lainnya yang nonton video ini, kita berproses bersama, kita kerja keras bersama. Gue harap kita bisa menggapai impian kita masing-masing. Kalian bisa memanfaatkan dengan baik apa yang gue share di video ini. Kalau misalnya ada feedback, kalian bisa komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau connect dengan gue, kalian bisa follow Instagram gue. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Dan see you in the next video.